Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CWK, jumpa lagi bersama saya Hartini di podcast CWK, Cerita Warga Kampung. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu selain sebagai ibu rumah tangga, beliau juga seorang pengajar di sebuah PAUD dan sebagai seorang kader. Nah, kader apa itu? Langsung saja kita perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. nama saya Ibu Diana, yang kegiatan saya ibu rumah tangga. Untuk ngisi waktu, saya ngajar di PAUD Bougainville, di lingkungan dekat rumah juga. Dan di sini saya sebagai kader PKK yang duduk di Kelurahan Manyar Sabrangan, yaitu sebagai Pokja 2. Terus untuk di IMP saya yaitu sebagai kader KB. Itu. Sebagai kader KB ya. Ini supaya lebih akrab, saya panggilnya Nenek aja ya. Nggih, Ya. monggo. Nenek bisa sedikit jelaskan tentang KB? Mungkin Sobat CWK di sini ada yang belum paham macam-macam jenisnya KB itu apa saja dan manfaatnya. Ya, macam-macam KB itu ada 7 macam, yaitu kondom, suntik, pil, implan, IUD, itu ya spiral ya, terus MOW, MOP. Nah, kalau untuk MOW sama MOP itu apa nih? MOW itu medis operasi wanita, kalau MOP medis operasi pria. MOW itu apa sama dengan steril ya? Ya, sama untuk Sama. nama lebih akrabnya di orang-orang itu steril. Kalau bisa dijelaskan Nek satu persatu untuk macam-macam jenis KB tersebut? Ya, kalau kondom itu kan hanya dia menghalang untuk keluarnya sperma. Terus kalau yang namanya pil, suntik dan implan itu obat yang sama, cuman beda bentuknya saja. Kalau implan itu sekarang lagi lebih enak lagi, 1 stick untuk 3 tahun. Sekarang, kalau dulu kan 1 stick 1 tahun. Sekarang 1 stick itu 3 tahun. Terus kalau pil kan ada harian. Terus kalau yang suntik ada 1 bulan, ada 3 bulan. Cuman ini reaksinya sama. Ada yang enggak mensnya itu tidak mens, teratur. ada yang itu tergantung dari diri kita. Tubuh kita Karena itu masing-masing. bentuk hormon ya, berupa hormon. Kalau yang IUD sebenarnya itu yang paling efektif gitu, karena IUD itu tidak mempengaruhi tubuh kita, karena alat untuk memperlambat jalannya sperma, itu aja. Terus kalau yang MOW sama MOP itu karena memang sekarang lagi digalakkan MOW itu bisa dikasihkan pada ibu pus ya, pasangan usia subur untuk yang usia 30 ke atas. Itu pun kalau anaknya masih 2, usia 30, dokter masih belum bisa. Ya. Terus kalau anak sudah 3, walaupun usianya baru 30, itu dokter sudah bersedia menjalankan operasi itu. Karena apa? Ditakutkan kalau kan masih muda, usia 30, terus takut kalau suaminya tiba-tiba pengen punya anak lagi gitu. Nah, kalau MOP sebenarnya itu lebih ini kita itu mengajak kaum bapak-bapak untuk membuktikan bahwa dia itu lebih sayang pada istrinya. Oh, sebentar Gitu. Nek. Kalau ini MOP ya? Ya, MOP itu berarti KB-nya untuk laki-laki. iya. Oh, saya kira KB itu hanya untuk perempuan saja. Ternyata Enggak, ada ya Nek ya untuk ada. laki-laki. Bisa dijelaskan Ganti, sedikit ya Nek? ya. Nah ini yang apa ini kalau MUP itu kita itu programnya itu memang gini, untuk menggugah para suami bagaimana dia itu benar-benar sayang dengan istrinya. Jadi istri itu sudah menyiapkan
masakan, apa pekerjaan rumah, dikerjakan sendiri, nanti hamil, melahirkan. Nah, yang ikut KB itu kita mengajak kaum bapak-bapak, kaum pria itu untuk dia yang berkorban untuk ikut KB. Itu aja sih. Kalau Aja ini lebih Nek, apa dampaknya ke tubuh setiap orang yang melakukan KB itu apa Nek? Apakah ada dampaknya misalkan seperti pengalaman saya pribadi ya, waktu ikut KB suntik 1 bulanan. Nah waktu itu masih menyusui, disarankan untuk mengikuti suntik KB yang 1 bulanan. Ternyata waktu itu kok badan saya kok semakin bertambah ya Nek, dari bulan ke bulan itu. Jadi nambahnya 1 bulan itu berat badannya 1 kilo, 1 kilo. Akhirnya saya memberi kesimpulan seperti ini, oh memangnya KB ini bisa menambah berat badan atau bagaimana? Saya kan belum tahu juga tentang ya. pengaruh KB ini ke setiap tubuh masing-masing orang kan berbeda-beda. Bisa tolong dijelaskan Nek? Sebenarnya kalau yang suntik itu memang yang bagi itu kan suntikan hormon ya kan. Cuman pengaruhnya dampak ke air susu ibu. Kalau ikut suntik biasanya agak berkurang produksi air susunya ibu. Makanya disarankan sebenarnya lebih baik pakai IUD. IUD itu kan alat untuk dibangun, jadi biar tidak ada pengaruh ini air net itu dengan sekali pasang untuk berapa tahun kan gitu. Kalau untuk yang dampak jadi gemuk itu karena perasaan ibu aja, karena ibu merasa aman nyaman jadi terus bebas nggak punya kayak nggak bakal punya hamil kan Iya. gitu. Jadi karena enjoy aja jadi ya ini karena perasaan senang gitu. Berarti ini ya Nek ya, mungkin gara-gara suasana hati yang sudah tidak ada rasa khawatir akan Iya, punya anak lagi, jadi yang iya. menyebabkan itu gemuk ya. Nah, Ya saya kira itu pengaruh hormon atau bagaimana gitu. Nah nah, akhirnya sekarang saya sudah tidak ikut KB lagi, nanti mungkin rencananya ke depan bisa dipikirkan lagi. Untuk nah. kalau yang ini Nek, KB yang untuk laki-laki tadi, berarti setiap lelaki itu bisa melakukan KB seperti wanita ya? Iya, itu Itu berarti untuk selamanya atau bagaimana nih? iya, Selamanya ya? iya, karena sudah diputus ya, Sudah saluran diputus. yang untuk yang mengirim sperma itu kan diputus jadi eh, selamanya kayak orang kayak MUW yang Sama wanita seperti NU. sekali operasi untuk selamanya. Asal kita bisa menjaga eh, perilaku kita tingkah Kalau untuk ini Nek, IUD kan banyak yang bilang kalau oh pemasangan IUD itu sakit atau ada yang takut karena pemasangannya kan apa katanya ini dimasukkan gitu loh Nek ke alat reproduksi wanita. Iya. Nah sakitnya ini gara-gara apa ya Nek? Ini ada macam-macam ya. Nggih. Sebenarnya KB yang paling efektif itu yang jangka panjang itu ya IUD itu. Kalau orang-orang awam itu menyebutkan spiral ya kan. Iya. Kalau pemasangannya itu yang makanya yang lebih bagus itu pemasangan itu waktu mens hari ketiga atau hari keempat itu kan mulut rahim masih terbuka. Terus dipasang jadi kan nggak mungkin suami istri itu melakukan hubungan, jadi kan benar-benar ini benar nanti kalau pas mulut rahim sudah nutup dengan bagus, dia akan posisi spiralnya dengan tepat. Nah, setelah itu pemasangan spiral itu kalau bisa 1 minggu nggak nggak dipakai hubungan, jadi benar-benar mapan. Nah, kan kadang-kadang katanya sakit, sebenarnya Iya. ya nggak sakit sih. Mau dipasang gitu kan keadaan mulut rahim terbuka jadi nggak sakit. Kan banyak juga yang nggak merasa apa-apa jadi lebih enak. Berarti pemasangan yang tepat ya Nek ya? Ya, itu Itu yang nomor menentukan satu. sakit apa tidaknya Ya, ya? betul. Nah, Dan ukurannya, oh ukurannya. ukuran Kalau dulu itu ada apa tuh es itu ya, liter iya. es itu kan gitu. Itu kebanyakan kepanjangan ini apa Alatnya. Oh benangnya benang. itu biasanya biasanya sama bidan atau dokter dipotong dikurangi.
Nah, Sobat CWK, ini tadi obrolan kita sama nenek ya seputar jenis-jenis KB. Jadi Sobat CWK semuanya tidak perlu takut untuk mengikuti KB. Nah, terima kasih ya Nek atas Oh, waktunya nggih. dan penjelasannya tentang KB. Mungkin Sobat CWK di sini ada yang belum tahu. Nah, teman-teman Sobat CWK semuanya, sampai di sini dulu obrolan kita bersama Nenek. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya dengan narasumber yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini Nek ada sedikit Oh. oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah. Mungkin nanti Waduh, bisa bermanfaat ada, ya Nek. alhamdulillah, barokallah, terima kasih.